Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Budi Wihandani, CGP Angkatan 10 174 Pamekasan. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 supervisi akademik dengan metode coaching. Pengalaman yang saya peroleh dalam modul ini adalah bagaimana menjadi coach dengan hadir sepenuhnya untuk mencapai tujuan dengan menggali dari pertanyaan yang berbobot. Emosi yang saya rasakan ragu, cemas bagaimana melakukan, namun setelah latihan dapat melakukannya dengan baik. Perasaan saya menjadi senang saat itu. Yang sudah baik, bagaimana kita menciptakan suasana nyaman dan komunikatif saat pelaksanaan coaching. Dalam percakapan coaching, alur tirta yang perlu saya kembangkan yaitu menyiapkan pertanyaan berbobot agar coach memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Saya berusaha menjadi mitra dengan mendengarkan dan selalu fokus terhadap percakapan. Dengan harapan coach saya mendapatkan apa yang diharapkannya. Bagaimana menjadi coach yang memberdayakan coach dan observer yang mendorong kemajuan coach. Kompetensi ini perlu saya kembangkan agar menjadi mitra dalam pengembangan pembelajaran melalui proses alur tirta. Coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam observasi kinerja dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas, tapi harus ada percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikannya perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Coaching dalam observasi kinerja dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam observasi kinerja untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangannya adalah menyamakan persepsi atau pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik yang sekarang menjadi observasi kinerja kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah, ataupun kita langsung mempraktikkannya bersama rekan sejawat. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru saja. Kedepan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coach. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan murid. Informasi yang saya dapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman dan harmonis. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3. Salam guru penggerak Indonesia. Antreng pinareng sesa seneng abareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.